Halo Pak, Halo Pak Adi, ini baru ya muncul lagi Pak Adi. tadi kita sampai sini ya Pak ya. Hmm, Tadi kita sampai sini. Jadi ya ini betul kalau Pak, misalnya betul. kita cetak gini Pak. Ini maksudnya ini kayak semacam apa ya? Resume untuk coupling tertentu gitu loh Pak. Kalau kita mau lihat coupling tertentu, nah ini ada reportnya, Hmm, ini nama perusahaan, couplingnya ini gitu kan. Nah proyeknya ini pokoknya per tanggal ini ya, per tanggal hari ini gitu. Nah ini resume atau ringkasan dari proyeknya, nama proyeknya ini, dulu tanahnya belinya sekian, luas tanah total sekian, gitu kan, luas tanah efektif sekian. Jadinya HPP-nya adalah 130.700 per meter persegi. Nah, kemudian ada realisasi biaya, akhirnya HPP tanahnya untuk proyek ini adalah 158.000 per meter persegi. Itu kan dari ada biaya pematangan, infrastruktur, dan seterusnya, itu perizinan dan seterusnya. Nah, terus nanti untuk couplingnya itu ini Pak, nomor coupling C1, konsumennya namanya ini, luas tanah sekian gitu kan, RAP-nya sekian gitu. Nah, harga akadnya sekian gitu. Biaya upahnya sekian, progres sudah selesai 100%. Nah, ini total biaya upah 106,61% dari RAB itu, kelebihan nih. Gitu. Nanti biaya legalitas ada semua nih Pak, persentasenya nih Pak, dibandingkan harga akad. Kan biasanya kita punya patokan ya Pak ya. Sudah punya patokan tuh, marketing iya, berapa persen, ini berapa persen gitu kan. Tukang berapa iya. persen gitu-gitulah itu. Nah, ini ujung-ujungnya margin kotor, ini masih margin kotor ya Pak ya, 30 juta sekian atau 19,91% dari harga akad. Kurang lebih begitu Pak. Nah, ini kalau mau kita lihat detailnya, itu di sini, Pak. Itu kan tadi masih global tuh, Pak. Kita kalau mau lihat detailnya tuh Iya. ini, Pak. Nih, kita mau lihat detailnya. Rumah ini, itu RAB-nya sekian, upah plus material, RAB-nya 80 juta, 708 ribu. Tapi realisasinya 86 sekian, Pak. Gitu. Jadi sekitar 107%. Jadi kan 106, berapa lah ya. Di sini kan jadi 107%. Iya. Nah, sebetulnya dari antara upah dan material itu nanti akan ketahuan, Pak. Yang bengkak tuh yang mana sih gitu. Ternyata yang bengkak itu yang material, Pak. Karena kalau upahnya itu Iya. RAB-nya 22.850, tapi realisasinya 22.446, jadi cuma Hmm, 98%. Tapi ternyata materialnya ada pembengkakan gitu, Pak. Ada pembengkakan, harusnya di RAB 57, ternyata di realisasinya 63. Nah, rincian materialnya itu apa saja ini, Pak? Semua material yang tadi kita input-input itu sudah otomatis terekap di sini. Itu Pak. Jadi contoh sampai batu bata ya, batu bata itu 16.756 biji itu Pak. Totalnya segini itu. Ini asalkan kita rajin input ya Pak ya. Begitu ada kepake input itu otomatis nanti laporannya juga akan akurat. Kalau kita nggak pernah input ya sama aja gitu. Secanggih apapun aplikasi, kalau kita nggak pernah nggak disiplin inputnya juga nggak akan ketahuan gitu Pak. Jadi ketahuan semua tuh Pak. Sampai ke apa ya misalnya ya, paku ada nggak pakunya di sini? Amplas. Ini yang input, Hmm. ini yang input siapa ini Pak? Yang kita Nah, tugaskan bisa kita percaya untuk input ini. kalau yang sudah-sudah, Pak, kebanyakan itu admin aja, Pak. Oh, Kan pasti punya admin kan? admin ya. Iya, jadi setiap kali Iya. kita belanja material kan ada nota itu, Pak. Prinsipnya cuma itu aja sebetulnya. Input nota aja, nota kita input. Ini nota untuk rumah yang mana sih? Oh, rumah C nomor 1, proyek yang mana ini? Ya sudah, tinggal input aja gitu, Pak. Bayar tukang, nanti tinggal ini bayar tukang untuk mana? Udah, tinggal input aja gitu. Nanti otomatis semuanya akan kerekap di sini, gitu, Pak. Gitu. Nah, ini total material ini nanti kalau dijumlah itu ini Pak, 63 juta sekian itu rinciannya adalah ini gitu. Kan sering Pak, kita kayak contoh ya kayak semen ya. Semen itu kan Mhm. nggak mungkin kita beli untuk satu rumah langsung 112 kita drop itu kan nggak mungkin kan Pak. Pasti bertahap kan. Nggak Misalnya mungkin. pondasi Iya. 20 sak. Nanti kita mau ngecor rabat 15 sak, mau ngecor kolom 20 sak lagi. Nah, ini sampai selesai ini totalnya segini gitu Pak. Ini adalah sudah total. Gitu Pak. Jadi kita nanti bisa Oke. nanti lama-lama Pak Bapak akan punya Mhm. database untuk tipe rumah yang sama. Sebetulnya itu materialnya itu berapa sih Mhm. perlunya gitu. Dari histori yang sudah-sudah gitu, Pak. Dari histori yang sudah-sudah. Nanti kan Mhm. akan ada pola tuh, Pak. Oh, ternyata semen habisnya Iya. 112. Ternyata apa nih misalnya bata. Bata ini 16.000 gitu. Besi misalnya. Besi 10 itu 30 batang, besi 6 itu 20 batang, besi 8 itu 61 batang. Nanti lama-lama Bapak akan punya pola. Jadi nanti ketika eh,
untuk tipe rumah yang sama, kok kelihatan, loh, kok ini materialnya lebih ya, itu Bapak sudah langsung bisa membaca gitu, Pak. Karena material itu kan nominalnya lumayan tuh persentasinya Hmm. terhadap apa namanya, terhadap HPP gitu kan, terhadap HPP rumah. Itu pembengkakan terbesar biasanya Hmm. salah satunya dari material ini gitu, Pak. Material-material yang nggak jelas keluarnya kemana gitu kan. Atau selama ini kan berlebih tapi nggak pernah terpantau kan, Pak, itu. Biasanya begitu gitu. Ya. Nah, ini contoh ini. Nah, terus kalau misalnya untuk rincian pembayaran dari konsumen, kita lihatnya di Hmm. sini, Pak. Ini kan kebetulan dia langsung lunas nih, Pak. DP langsung tanda Ya. jadi, habis itu langsung KPR. Ya udah berarti Betul. udah lunas ini gitu kan. Ini ketahuan, Pak, di sini. Ini udah lunas nih gitu. Harganya sekian, sudah dibayar sekian. Tapi kalau yang lain ada nggak ya? Coba kita cek, Pak. Ini baru tanda jadi, nih, Pak. Kebetulan untuk rumah tipe apa kapling nomor A84, harga akadnya 600, baru bayar tanda jadi nih. Sisa pembayarannya masih sekian. Nah, itu. Berarti gini Pak Adi, sorry, Ya, pertanyaan saya. nggak apa-apa, Ini Pak. kan ada beberapa jenis tugas yang berbeda. Mm-mm, Kalau yang untuk project itu mm-mm, adminnya ada, untuk mm-mm. penjualan itu dia adminnya ada. Oke. Kalau untuk transaksi apa gitu, bayar perizinan dan lain-lain, pengeluaran lah, Mm-mm. adminnya beda. Ini apakah bisa di handle sama satu admin? Bisa dia efektif bekerja gitu, Pak Adi? Bisa satu admin, bisa juga beberapa admin, Pak. Jadi aplikasi ini bisa juga di-share untuk diakses lebih dari satu admin gitu. Tapi balik lagi, nanti Hmm. efektivitasnya itu kadang-kadang tidak bisa sesederhana itu, Pak, gitu. Itu tergantung di Ya, proyek nanti gimana. Nah, pertanyaan saya, Bapak punya tiga admin itu, oh. mereka bertiga itu satu kantor nggak, Pak? Atau ada Ya, yang di umpamanya lapangan? gini, Hmm. Pak Adi. Hmm. Kita pecahkan per satu proyek aja lah ya. Oke. Umpamanya satu proyek A. Proyek A Hmm. ini kan kegiatan di dalam kan pasti ada proyek pembangunan ya, proyek Ya, ya. betul. Ah, pasti kan orang gudang ada, Pak. Ya, Orang material yang mencatat pengeluaran dan pemasukan kan. betul. Baru nanti Berarti ada lagi berarti dia orang lokasinya di proyek ya, Pak ya? yang Orang gudang itu lokasinya dia di proyek ya? iya benar Ya, harus di oke. harus di proyek, Pak. Betul, betul, betul. Oke. Ya kan. Betul. Baru eh, untuk penjualan ya, Ya, penjualan ya. untuk penerimaan DP apa semua itu harus berbeda lagi orangnya, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Pengalaman yang sudah-sudah ya, Pak ya. Ini pengalaman yang sudah-sudah. Banyak juga yang awalnya Ya, menerapkan seperti itu, Pak. Tapi ternyata ya. ujung-ujungnya sebetulnya akan lebih efektif sebaiknya yang pegang aplikasi ini cuma satu orang aja, Pak. Cuma yang Oh, lain satu orang aja ya. yang lain-lain itu nanti nyuplai data. Karena ternyata Menyuplai data, oke. karena ternyata malah hambatannya itu biasanya di pelakunya itu sendiri. Contoh tadi Bapak kan punya orang gudang nih, Pak. Orang gudang itu kan yang istilahnya Ya, dia menjaga pintu gudang kan istilahnya kan. Dia menjaga pintu gudang kan. benar. Misalnya Ya. biasanya yang request itu siapa, Pak? Mandor atau pengawas, Pak, biasanya? Yang request ke dia. Aku kirimin semen 10 gitu. Biasanya kan Mbak, gitu kan. Gitu kan. Kan dia mandor lah, mandor lah, mandor Pak. ya, kan mandor kan. Kan dia pasti Ya. ngurusin banyak mandor, Pak, nggak cuma satu kan. Mandor satu, mandor dua, mandor tiga, dan Mm-mm. materialnya juga banyak. Ada semen lah, ada apalah. Dia ketika disuruh Hmm. megang aplikasi gini lagi, dia pasti males, Pak. Ribet sudah itu. Memang dia punya catatan. Dia Oke. mendingan nyatetin aja. Nah, nanti catatan inilah yang tinggal disuplai ke admin di kantor gitu kan. Nanti koordinasi kan bisa lewat WA, bisa lewat apa lah, terserah lah. Kan pasti dia punya mekanisme sendiri kan, entah itu catatannya mungkin di buku kah atau di apa kan, pasti dia harus nyatet tuh tetap tuh. Misalnya mandor Amir gitu kan, hari ini tanggal sekian ngambil semen Ya. 10, nanti mandor Agus hari ini ngambil besi 20 kayak gitu kan, pasti dia ada catatannya kan, gitu. Nah, perkara bahwa nanti Hmm. dia setor ke admin pusat itu misalnya setiap pagi, berarti untuk semua material yang keluar kemarin atau sorenya gitu. Berarti untuk semua material yang keluar hari ini gitu, Pak. Yang penting ada tanggalnya. Jadi nanti sudah ada ritmenya gitu loh, Pak. Ada ritmenya. Dia tinggal Ya. store, store, store gitu aja. Jadi Ya. nanti si admin yang pegang Line Pro ini dia akan fokus inputin ini aja, Pak. Dia kan sudah di feeding data itu, Pak. Dikasih data kan dari lapangan tuh. Dari lapangan tuh bisa juga Ya. dari biasanya kalau yang penjualan itu kan orang marketing ya, Pak ya, biasanya ya, Pak ya. Misalnya Ya. marketing kan berurusan sama si konsumen, gimana caranya sampai deal kan, sampai tanda jadi. Nah, biasanya zaman sekarang
itu kan Ya, semua orang, mau itu admin, mau itu marketing, dilarang menerima uang cash kan, Pak. Biasanya pasti ya, diarahkan konsumen tuh harus transfer, kan gitu kan. Nah, tapi nanti bukti ya, transfernya itu yang dikasihkan ke orang marketing itu, Pak. Karena orang marketing itulah yang berhubungan sama konsumen. Kan gitu. Kalau yang ya. berhubungan sama mandor, sama tukang, ya tadi orang logistik, pengawas gitu kan. Tapi yang berhubungan sama konsumen kan pasti beda orangnya. Nah, ini orang marketing. Orang marketing inilah yang megang bukti transfernya, Pak. Dia juga yang mencatat. Nah, nanti dia feeding ke admin gitu, Pak. Jadi admin itu cuma nerima-nerima aja, nerima data penerimaan, nerima data pengeluaran, dia yang input udah gitu aja, Pak. Akan lebih praktek-praktek yang sudah-sudah ternyata lebih efisien seperti itu. Daripada orang orang marketing nanti dia juga Oh, nginputin, Pak. Dia nginputin di sini. Dia dia pasti males juga, Pak. Aku males lah berurusan dengan aplikasi gitu kan. Pokoknya aku taunya aku berkomunikasi dengan si konsumen, eh, yang nagih-nagih lah, yang inilah kan gitu, Pak. Nanti kalau bayar juga meskipun transfer, tapi nanti konfirmasinya ke marketing itu. Nanti tinggal marketing yang akan memforward ke si admin gitu, Pak. Mekanismenya itu terserah, mau itu baik. nanti mereka bikin grup kah, bikin grup WA khusus antara keuangan dan marketing, atau semuanya jadi satu grup, atau mau dipisah-pisah grupnya terserah, Pak, gitu. Yang pengeluaran, khusus pengeluaran-pengeluaran, grup sendiri, khusus pengeluaran, grup sendiri, atau gimana itu. Sebenarnya kalau mau ini lagi, ada banyak cara sih, Pak. Ada banyak cara untuk apa supaya lalu lintas informasi data itu yang penting kan terrekod sebetulnya Pak itu, terdokumentasi lah gitu. Grup juga bisa bisa ini Ya, jadi kan terdokumentasi gitu. Karena nanti begini Pak, ini contoh ya oke. Pak ya. Ini kebetulan Ya. kasusnya apa namanya? Kasusnya kasusnya itu misalnya Ini kita perlu pakai Excel lagi nggak, Pak? Kalau pakai Lenpur ini? Nggak enggak perlu Pak. ya? Enggak Pak. Enggak perlu Pak. Nggak apa ya. Kalau kita gunakan ini langsung langsung input di sini aja ya. Iya Nggak betul. usah input di Betul. Excel dulu, baru kita input lagi ke Lenpur, nggak perlu lagi ya, Pak Adi ya? Nah, kalau Bapak mau biasanya Pak, itu tergantung ya Pak ya, nanti tergantung admin. Kadang-kadang admin kan nerima transaksi itu kan banyak, biar dia cepat, dia bisa langsung input sendiri Pak di sini, langsung ke sheet gitu loh Pak. Mhm. Tapi tapi kalau input di sini kan riskan Pak, riskan salah. Sebetulnya itu database-nya kan nanti di Ya. sini Pak. Database transaksi itu sebenarnya di sini sebetulnya. Dia kalau mau cepat gitu ya, misalnya ada inputan banyak, tinggal di copy paste ke sini gitu loh Pak dari data Excel. Tapi ini rawan salah karena inputnya manual gitu. Jadi pada dasarnya semua yang Hmm. diinput di penerimaan, di pengeluaran itu nanti akan masuk ke situ Pak sebetulnya pada dasarnya. Gitu. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya udah nggak perlu lagi. Biasanya kalaupun perlu seringnya ya Pak ya, seringnya ya. Kalaupun Mhm. perlu Excel baru itu biasanya ketika mau ngeprint atau mau kan bisa saja nih Pak, nanti manajemen perlunya kan laporan-laporan yang sudah ringkasan-ringkasan begini Pak. Detail-detail transaksi kan itu urusannya admin kan. Nah, ini biasanya nanti ini di copy Mhm. ke Excel biasa biar biar keluar dari aplikasi ini Pak itu. Paling ini aja. Di copy ke Excel. Background pendidikan apa yang cocok untuk kita tugaskan, Pak? Untuk hanya untuk bagian inputer ini, Pak, Nah, untuk di karena Lenpro ini. ini sudah ada aplikasi, Pak, yang penting orangnya teliti sama rajin aja, Pak. Beda kalau misalnya kita perlu admin keuangan yang dia juga harus membuat laporan keuangan, berarti kan dia harus anak akuntansi itu, gitu. Tapi karena Ya, ini ya, ya. istilahnya yang penting kan kita ajarin kalau ada ini inputnya di sini, kalau ada ini inputnya di sini, udah gitu aja, Pak. Yang penting orangnya rajin, teliti, udah gitu aja. Pengalamannya sudah-sudah, Pak. Bahkan anak SMA, SMK pun bisa, Pak. Anak SMK marketing, nggak harus akuntansi gitu. Tapi kalau dia anak keuangan ya bisa aja. Jadi anak SMK pun bisa, Pak. SMA, SMK cukup. Karena tugasnya dia hanya nginputin aja gitu, Pak. Karena yang susah itu sebetulnya mencatat itu kan gampang, Pak. Hmm, Contoh ya misalnya, Bapak misalnya masih manual nih, masih semua dicatat di Excel ya. biasa. Anak SMK kan sebenarnya bisa aja kan. Hmm. Kalau misalnya ada pengeluaran, kita kasih nota nih catat gitu. Ada pembayaran dari konsumen nih catat, dia sebenarnya bisa. Yang lama itu kan dari catatan itu dibuat jadi laporan, Pak. Jadi laba rugi, jadi neraca, jadi laporan stok gitu. Itu yang lama dan tidak semua orang bisa. Hanya orang keuangan yang sudah berpengalaman, Pak, itu. Nah, tapi kan tugasnya Hmm. membuat laporan sudah diambil alih, Pak, oleh aplikasi ini. Jadi tugasnya admin hanya input aja, gitu, Pak. Jadi anak SMK pun Oke. cukup aja, Pak. Yang penting anaknya rajin aja, rajin sama teliti, udah gitu aja. Biasanya cewek. Itu aja sih, Pak. Ya, Yang ya. sudah-sudah, kayaknya saya belum pernah nemu klien, baik yang kontraktor maupun yang developer, yang adminnya itu laki-laki deh, Pak. Kecuali kalau orang lapangannya ya, orang logistik, orang apa itu ya oke lah, itu. Hmm. Tuh.
Ini ada satu lagi Pak, laporan yang tadi belum saya contohkan. Ini laporan stok gudang. Kalau tadi kan di neraca stok material itu dalam bentuk rupiah. Nah, kalau mau dalam bentuk anunya itu ini Pak. Nah, ini contoh nih. Ini semua Pak. Pokoknya semua yang udah kita catatkan pasti akan otomatis tercatat di sini. Contoh nih, ini cacat nih, masuk 3 keluar 3 berarti stoknya habis. Bata masuk 58 keluar juga 58 berarti habis juga. Contoh apa nih? Besi 10 masuk 210 keluar 120, oh masih ada 90 gitu Pak. Ya ini contoh Ini nih Pak. laporan secara ini ya Pak dia secara global ya. Tapi kalau kita mau detail ini yang masuk 5 keluar 5 ini, yang keluar 5 ini untuk kemana? Itu ada lagi ya Pak Ada, dia ya? ada. Nah, ini kan global nih Pak. Ini seluruh material untuk satu gudang tertentu. Kan gudang kan kita bisa banyak kan Pak. Ini kebetulan gudangnya ini. Ya, ya. Berarti seluruh materialnya tuh Hmm, di gudang ini adalah ini. Tapi kalau kita mau material tertentu, misalnya besi 10 ya Pak ya. Besi 10 nih. ya. Berarti kita jenis laporannya bukan rekap semua material, tapi material tertentu, rincian mutasi per material. Dan di gudang mana gitu. Kita pilih juga. Tapi anggaplah kita gudangnya Misalnya gudang ini ya. gudang, Ya, gudang yang inilah misalnya. ya. Kita cari apa tadi? Kita besi kan, besi 10. Hmm. Nah, ini nih Pak. Nih, ini ketahuan nih Pak. Jadi nama gudangnya ini, gudang di proyek Green Anggrek. Materialnya besi Hmm. 10, spesifik nih Pak, besi 10, satuannya batang. Total masuknya 210, total keluarnya 120, stok akhirnya 90. Ini rinciannya Pak. Tanggal 8, keterangannya nih Pak, besi 10 60 batang. Ini kan Ah, supplier atau coupling nih Pak. Kalau supplier berarti kan ya, pasti masuk dia. Beli kan berarti kan. Masuk ya, 60 nih, dari mana? ya. Dari PT MCM. Berarti stoknya pada tanggal ini adalah 60. Kemudian di tanggal yang sama juga 30 batang nih Pak. Hmm. Ini kok keluar 30 dan ini kemana keluarnya? D40 gitu Pak. Keluarnya untuk coupling Oh, D40 gitu. Sisanya 30. Keluar lagi 30, habis sudah, tapi masuk lagi 60 kayak gitu Pak. Ini rinciannya Pak. Kalau mau yang lain lagi misalnya ya. Nah ini Pak, ini batu bata nih. Batu bata kan banyak nih Pak. Ya sama Pak kayak gitu Pak. Supplier, Pak Munawir, masuk 6.000. Keluar D39 itu 6.000 masuk lagi keluar lagi jadi terakhir habis gitu Pak ini keluar semua nih Pak itu keluar untuk B8 keluar untuk B8 keluar untuk B15 keluar untuk D43 jadi kita bisa melacak juga Pak itu kalau ada material-material yang hilang atau nggak jelas kemana nah bisa kita lacak dari sini gitu Pak itu kurang lebihnya seperti itu Pak secara umum itu sih Pak mungkin yang perlu saya tambahkan lagi ini kali ya apa ya ini misalnya inilah. Ini kita bisa upload nota, Pak, di sini, Pak. nota. Kan Bapak nyimpen nota nggak, Pak? Mengarsipkan nota nggak? Kan nota itu kan penting, Pak. Karena itu bisa jadi nanti Penting. ketika audit atau bahkan ketika pajak itu diminta itu, Pak, notanya, Pak. Nah, cuma Ya. kita kan kalau nota udah banyak sekali kan kadang-kadang ribet nyari-nyarinya ya, Pak. Ini notanya yang mana sih gitu kan. Jadi nanti setiap kali ada nota bisa kita foto, Pak. Langsung kita foto untuk kita upload ke sini, Pak. Nah, jadi nanti apa notanya itu kita foto, Hmm. terus kita upload ke aplikasi, Pak. Ini contoh aja ya, Pak ya. Nah, seperti Oke. ini, Pak. Oh, ini mesti kita foto, kita masukkan dulu ke komputer, baru kita Ya, masukin ke lemari ya, betul, Pak ya? betul. Ini nggak wajib, Pak. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, ini kan ini contoh aja ya, Pak. Kalau ini kan belum ada nih. Ini tadi yang sudah kita upload nih. Hmm. Jadi misalnya, oh ada transaksi ini. Ini mana kemarin notanya gitu kan? Tinggal kita lihat aja bukti transaksi. Oh ini notanya gitu. Saya gitu, Pak. Ini nggak Dibayar wajib. dari Tapi mana, ini ya? kalau ada ini kan kita enak, Pak, gitu kan? Kita enak kan Hmm. gitu jadi nggak perlu mau jadi pokoknya prinsipnya setiap kalau ada transaksi kita belanja apapun itu baik itu penerimaan bukti transfer dari customer kita belanja ke toko ada nota ya udah langsung kita foto terus nota aslinya langsung kita Hmm. arsipkan gitu jadi nanti kalau mau lihat-lihat nggak perlu bongkar
nota aslinya gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu gitu. Ini memang nggak wajib ya, tapi kalau ada ini kan enak kita Pak gitu. Kalau belum ada ya tinggal diupload gitu aja. Pokoknya prinsipnya gitu. Ini sih nggak ada kan, upload gitu. Tapi nanti yang ini gitu misalnya. Itu aja Pak, gitu. Kurang lebih begitu Pak. Yang Hmm. lain-lain sih Oke. secara prinsip itu lah Pak. Ini contoh kayak tadi misalnya Bapak mau ngatur itu tadi ya, rekening misalnya. Ini kalau Bapak ada rekening baru nih, ada bank lain atau banknya sama tapi beda rekening lagi ya tinggal tambahkan aja gitu. Nanti nama akunnya apa gitu. Udah gitu aja Pak. Terus tadi Bapak yang nanya yang itu ya, jalan apa ngaturnya di mana sih? Ah di sini nih Pak. Ini HPP infrastruktur nih. Satu jalan, misalnya Bapak ada lagi apa misalnya yang di sini belum ada gitu kan. Ya tinggal tambahkan aja di sini. Tambah akun baru gitu. Nah, ini. Ini kan kategori akunnya infrastruktur. Udah tinggal tambahkan aja gitu. Pokoknya ngaturnya di sini lah, Pak. Tapi ini udah standar, Pak. Kalaupun nggak perlu diutak-atik juga ini udah standarnya punya developer. Paling paling biasanya kalau ada perusahaan baru yang perlu diutak-atik itu Ya. cuma ini aja, Pak, rekening. Karena pasti kan tiap perusahaan beda-beda. Sama yang biaya umum, Pak. Biasanya gitu. Kan perusahaan kan biasanya di biaya umum nih sama di rekening aja. Yang lain-lain kayak kewajiban, aset lancar, pendapatan, HPP ini semuanya udah standar lah Pak. Udah nggak perlu diutak-atik lagi. Memang dari awal ini udah dirancang untuk Hmm. apa developer gitu Pak. Itu. Nah nanti mungkin Pak kalau Bapak eh, ya itu tadi misalnya ada proyek konstruksi yang baru ya tambahkan aja di sini. Tapi jadinya bukan proyek perumahan tapi proyek konstruksi gitu Pak. Kan nanti tinggal di pengeluaran-pengeluaran aja. Tinggal di ininya kan. Kalau material berarti, nah dia masuk ke kategori di anunya coupling lah gitu. Atau bisa jadi nanti di gini Pak, di data proyek, ini bikin project baru tapi ini khusus kontraktor. Nah nanti masing-masing proyeknya itu masuknya di coupling Pak, di coupling baru gitu kan. Ini masuk, ini kan nanti ada project baru nih kontraktor namanya. Nah ini di sini, ini tinggal kode proyeknya ini Pak. Misalnya Bapak punya project ya gitu kan. Di sini Pak. Jadi Hmm. mengidentifikasinya di couplingnya itu. Tinggal kasih nama aja gitu. Nggak usah Misalnya panjang-panjang lah. pembangunan sekolah gitu, Ya, misalnya Pak misalnya Adi. Ah, sekolah sekolah nggak usah panjang-panjang lah gitu. Misalnya sekolah satu kayak gitu misalnya. Karena ini kan hanya untuk penamaan aja. proyek. Ini kan hanya untuk Oke, penamaan. berarti Ini misalnya kita save ya Pak ya. Oh sebentar ini kan karena ini dasarnya coupling jadi ah, harus di sini. Tapi kan nggak ngaruh sebenarnya ini. Ini contoh ya Pak ya. ah, ya. Ini nanti kalau Bapak katakanlah untuk proyek sekolah itu, Itu setting administrasi itu Pak gimana tuh maksudnya Pak? yang mana Pak? Setting administrasi ya. Ini untuk ganti password aja Pak. Password login. Ganti password. Ya, Misalnya gini Pak Adi, ya, itu kan di setiap setiap rekening kita itu kan tadi kan ada nampak di situ kan. ya, PT ini punya berapa rekening, ya, iya kan? betul. Udah itu kan nanti ada saldonya, ada apanya. Kita kan artinya gini Pak, kita kita maunya itu nggak usah tahu admin lah gitu berapa saldo kita di dalam gitu. Itu bisa kita setting nggak Pak? Maksudnya adminnya biar nggak tahu. Iya, jangan jangan lihat-lihat apa kita uang kita di dalam gitu. Oh, gini Pak. Jadi gini, eh Hmm. ini sebelum saya jelasin itu ya Pak ya. Sebelum saya jelasin itu, ini biar saya tunjukkan contoh nih Pak. Bapak tadi yang proyek sekolah, mau ada biaya ya Pak ya. Hmm. Beli material gitu misalnya. Nah, Ah, tinggal Bapak pilih couplingnya. Ketika kan namanya kan proyek kan, sekolah kan Pak. Ini sudah muncul nih Pak, sekolah. Ini proyek iya. sekolah nih misalnya. Oh, Nah, ini tinggal materialnya ini apa gitu, Pak. Ini contoh aja, ini contoh. Jadi udah paham ya, Pak. Jadi nanti bisa secara prinsip kayak gitulah, Pak. Kalau Bapak punya project yang di luar jualan rumah, ya kayak gini lah kira-kira lah, Pak, gitu. iya. Tuh. Nah, oke. Oke, oke. Pertanyaan tadi. Jadi gini, Pak. Iya, Pada prinsipnya, semua rekening atau apa itu kan munculnya di laporan ini, Pak. iya. Contoh di neraca ini ya, Pak ya. Saldo-saldonya gitu kan. Ini di sini, Pak. Hmm. Nah, pertanyaan Bapak kan tadi, admin kan dia biar tugasnya cuma input-input aja kan. Jangan sampai ngakses ini kan. Iya, Itu bisa disetting gitu, Pak. iya. Jadi nanti, Hanya, jadi pada prinsipnya itu begini, Pak. Ketika pertama kali pakai, itu kan nanti ya, ada aktivasi, Pak. Ada aktivasi. ya.
Aktivasi ini kode lisensinya kan dari Hmm. saya. Defaultnya ketika pertama Hmm. kali pakai kan pasti belum ada kode lisensinya kan Pak? Pasti kan? Hmm. Nah ketika kode lisensi Hmm. belum diinput, nanti laporan dia nggak bisa ngakses Pak. Akan muncul, pokoknya nggak bisa ngakses lah, akan muncul ini belum diaktifasi jadi laporan tidak bisa ditampilkan gitu. Dia hanya bisa input-input saja, bisa ngatur, bisa penerimaan, bisa pengeluaran gitu. Jadi nanti otomatis sih untuk yang dipakai di admin Pak. Misalnya kan admin kan mau pakai laptop atau pakai komputer kantor Pak, misalnya Pak. Laptop lah umpamanya. Laptop ya, berarti di laptopnya dia aplikasi ini nggak perlu diaktifasi. Nah, bisa jadi Bapak Hmm. akan bisa mengakses aplikasi ini juga Pak, yang di laptopnya si admin itu. Tapi Bapak nggak perlu nginput-nginput. Paham nggak Pak maksud saya sampai sini? Bapak hanya perlu mengakses laporannya. Ya, Jadi ya, nanti yang diaktifasi di si kode lisensi adalah di laptopnya Bapak aja, gitu. Atau direksi yang lain, kayak gitu Pak. oke, Sampai sini paham ya? oke, Jadi Bapak bisa mengakses laporan, oke. tapi admin tidak bisa mengakses laporan. Admin hanya bisa nginput. Bapak juga bisa nginput itu juga sebetulnya, tapi kan tugas yang input bukan tugasnya Bapak kan. Tugas yang input itu tugasnya si admin Ya. gitu. Bapak cuma ngecekin aja, ngecekin laporan, ngecekin stok, kayak gitu-gitu aja gitu. Gitu ya. Misalnya gini, Pak Adi. Hmm. Ah, umpamanya kita peroleh uang ini, uang Hmm. kan? Uang Peroleh itu dari mana, berapa Pak? yang Dari kita dari letak? dari customer atau dari mana dulu nih? Umpamanya hutang, Pak. Oke, hutang, betul. Ah, Misalnya kita baru cair pinjaman 1 M, gitu Betul, kan? betul. Langsung sekalian saya praktekkan ya, Pak ya. Kita, Berarti di penerimaan, ya, transaksi hutang. ya, Oke, kita pinjam ini umpamanya ya. Pak dari bank. Dari bank, berarti relasinya Ah, dari ah, mana ya? Bank aja bebas lah Pak, bank apa aja. Ya, nih Bank BNI misal, Bank gitu BNI, kan. Ya, iya. akunya sudah otomatis Pak, hutang pinjaman dana. Itu tanggalnya tinggal Bank setting pinjaman tangannya. dana. Oke, cairnya kemana cairnya, gitu Ya, kan? Pilih banknya. pencairan umpamanya ke BRI cabang Ahmad Yani umpamanya Ya, tuh Pak. betul. Udah, input. Nah, Oke. ini nanti yang Oke. begini-begini bisa jadi Bapak cukup yang input, Pak. Karena Ah, ini kan transaksi seperti ini nggak perlu admin, nggak perlu tahu kan? iya, iya, Paham nggak maksud privasi saya, Pak? nih Pak. Paham nggak maksud saya, Pak? Jadi Iya, tugasnya admin itu cuma paham. nginput-input, beli material, bayar tukang, gitu-gitu aja lah. Pembayaran dari konsumen. Tapi yang krusial-krusial Iya. seperti ini, Bapak yang input, gitu. Hmm. Misalnya lagi, Pak Adi, Ya, ya. Perlu ada nggak misalnya pembayaran biaya-biaya yang hutangnya, Pak? sifatnya Pembayaran angsurannya? Kan pasti perlu, nanti perlu kali kan Pak. Gitu kan, kan kan ada pasti bunga. pasti ada cicilannya kan? Pasti ada cicilannya kan si Iya, si utang tadi iya, kan. Nah, nanti bisa jadi juga Pak kalau iya. yang begini-begini yang input Bapak juga, nggak usah admin gitu. Nanti di sini inputnya bayar utang, Oke. transaksinya yang mana nih gitu. Ini tinggal pilih aja Pak. Pasti tadi yang Bapak input kan itu ada di sini di salah Hmm. satu ini Pak. Pokoknya selama dia belum lunas itu muncul di sini Pak. Kalau susah ya tinggal dicari aja. Tapi kan tadi kita nggak input kan. Ya, Ah, nah, misalnya inilah, ini contoh aja, ini misalnya utangnya bank ya Pak ya, misalnya ya Pak ya. Udah, gini aja. ah. Kan saldonya sekian, pilih transaksi. Udah, ini data hutangnya. Nah, udah, tinggal Bapak nyicilnya dari mana dan dicicilnya berapa gitu. Defaultnya kan memang ini, tapi kan belum tentu bayarnya segini kan Pak, gitu. Udah, tinggal save Hmm. aja. Itu nanti otomatis akan mengurangi saldonya dia gitu Pak. Gitu. Hmm. Kalau mau bayar bunga, bunga yang Nah, kita kalau pinjam bayar 1 M bunga itu tadi bukan kan di sini pasti Pak. berbunga. Kalau di sini ini kan ininya, Oh. pokoknya. Hmm. Kalau bayar bunga, bunga itu masuknya di biaya umum Pak. Biaya itu masuknya di biaya Hmm. umum. Di sini, nah, administrasi bank. Eh, salah, salah. Bunga pinjaman dana. Bunga pinjaman dana. Kan di Hmm. bebannya pasti ke kantor pusat kan, Pak, gitu. Atau tergantung juga, bisa jadi Bapak Hmm. utang modal, modal kerja khusus untuk Hmm. proyek tertentu. Ya, berarti itu dibebankan ke proyek Ya, juga, ya. gitu. Berarti itu dibebankan ke proyek. Kayak gitu, Pak. Tinggal nanti keterangannya di sini. Oke. Tinggal keterangannya kan. Keterangannya, apa? Ya, apalah keterangannya lah, gitu. Bunga untuk eh, transaksi yang mana, gitu. Gitu Pak, kira-kira Pak. Hmm. Gitu. Jadi Ini ada, tidak bisa diakses oleh admin ya, Pak ya? oh kalau cuma inputnya aja, admin bisa Pak. Karena ini kan bagian dari Enggak, input. yang ini terkait pembayaran untuk bunga pinjaman ini nggak usah dilihat sama admin gitu, Pak Adi. Admin tuh bisa Pak. Tapi selama dia nggak kita suruh kan dia nggak akan input transaksi itu.
Kan ini kan Ya, inputan artinya aja, Pak. kan Ya, karena ini kan karena inputan dia aja, punya. berarti berarti nggak usah kita suruh untuk itu gitu. Nanti yang ah, khusus. Jadi pokoknya gini, tugasnya admin tuh transaksi-transaksi yang ada notanya yang hari-hari lah gitu. Yang berhubungan dengan tukang, dengan material gitu aja, Pak. Dengan konsumen, tapi berhubungan dengan ya, perusahaan. Ini kan hubungannya sama perusahaan tuh, Pak. Modal kerja ya, gitu kan, cicilan. Bisa jadi ya. pembelian aset juga, Pak. Tapi pembelian aset sih saya rasa nggak terlalu penting ya. Misalnya Bapak ada beli mobil pickup kredit gitu kan, yaitu admin admin suruh ngisi juga nggak apa-apa gitu, nggak krusial kan. Tapi kalau kayak hutang bank yang misalnya sampai 2 miliar, 3 miliar untuk modal kerja, ada angsurannya, ada ininya, itu dari Bapak aja nggak apa-apa gitu. Gitu, Pak. Hmm. Gitu. Jadi satu aplikasi bisa diakses oleh admin dan Bapak gitu. Nanti yang orang logistik, marketing itu menurut saya nggak usah gitu. Dia cukup diwakili oleh admin aja. Tapi kalau untuk yang krusial-krusial kayak gini, Pak, termasuk ini, Pak, pembagian prive, pembagian dividen gitu kan, nanti kan misalnya ada laba, si owner atau pemegang saham mau ngambil labanya dia, ngintutnya nanti di sini, gitu, Pak. Gitu. Mau narik modal misalnya, berarti ngintutnya di sini. Tapi ini jarang sekali nih. Ini jarang sekali. Tapi kalau kayak bayar utang, transaksi utang, itu kan sering, Pak. Gitu. Gitu, Pak, kira-kira, Pak. Maksud saya tadi gini, Pak Padi. Ya, Ini dalam menu ini umpamanya apa ya? Ini, coba kita ke ini, Pak, ke penerimaan, oke. ke penerimaan, pendapatan yang di bawah pengeluaran, Pak. Coba ke pengeluaran, Pak. Pengeluaran, oke. Pembelian tanah ini admin nggak usah tahu, Oke, ya kan? oke. Admin nggak usah tahu. Nah, Oh, sebetulnya gini, Pak. eh, Sebetulnya gini, kalau pembelian hmm, tanah, memang nanti inputnya ya, itu nggak di sini, Pak. Ini sebetulnya menunya pembelian ini nggak aktif, Pak. Ini biaya tanah aja yang aktif. oke. Karena ketika Hmm, kita ada proyek baru dan beli tanah, itu sudah otomatis di sini, Pak. Jadi misalnya gini ya, kita ada proyek baru ya misalnya ya. Misalnya namanya Geraha Indah lah misalnya. Kan ada alamat dan sebagainya. hmm. Ini sudah otomatis, Pak. Luas tanahnya berapa, ininya berapa, nama penjual berapa, harganya berapa. Ini nanti otomatis akan masuk ke pembelian. Makanya kan di sini ada data akad pembebasan tanah. Gitu, Pak. Ini juga bisa jadi gini-gini admin nggak usah nginput, Bapak aja yang input kayak gitu. Dan ini pun data ini tidak bisa diakses sama dia gitu, Pak. Dia bisa ngelihat, Pak. Di sini kan muncul. Tapi kalau sampai ke detail-detailnya ya mungkin dia nggak bisa lihat. Misalnya Gitu. ini Grand Anggrek ini kan, Ya, luasnya 20.076 ini, harga perolehannya ya. 2.624 juta. Ya. Ini nggak usah dilihat sama dia, Pak, gitu loh. Nggak bisa dia Oh, ngelihat. Karena takutnya kan ya. kita ini kan ada kompetitor ya, Pak ya. Oh, Iya kan? oke. Nah, kita nggak Oke. tahu nih kompetitor ini udah ngompakin dia apa segala macam. Dia tanya harga. Itu kemarin Ya. PT Glenn ngaku sisi lahan tuh berapa sih? Kan gitu, Pak. Oh, Itu, jadi itu gini, yang Pak. saya khawatirkan gitu loh. Kalau ini defaultnya, Hmm. defaultnya ya, Pak ya. Maksudnya defaultnya Hmm. aplikasi ini kan memang kebetulan yang Ah. admin nggak bisa lihat itu kan cuma laporan. Tapi kalau nanti Bapak request, apa saja yang sekiranya kalau Hmm. ini diklik, kalau belum diaktifasi itu nggak bisa, ya bisa, Pak. Nanti Bapak tinggal bilang aja menu-menu mana yang sekiranya kalau diklik itu nggak bisa muncul gitu loh, Pak. Ini kan kebetulan karena sudah diaktifasi kan, jadi bisa muncul. Jadi nanti kalau misalnya selain yang komputer atau laptopnya sudah diaktifasi, begitu diklik itu muncul eh, belum diaktifasi, jadi menu tidak bisa ditampilkan kayak gitu, Pak. Bisa, nanti Bapak tinggal request saja. Kalau defaultnya, pokoknya pengaturan, penerimaan, dan pengeluaran itu bisa diakses. Laporan aja yang nggak bisa, Pak. Semua menu laporan nggak bisa, gitu. Tapi kan ini kan Bapak request nih, kayak data proyek, terus apa tadi? Transaksi. Kalau transaksi kan nggak masalah, Pak. Kan nggak kelihatan, gitu. Kalau mau bayar utang apa kan nggak kelihatan. Menurut saya, nggak, Ya, anu juga artinya nggak gini, apa-apa. Pak. Yang soal Pembelian tanah ya, Pak ya? Data proyek kan berarti pembelian kan? dari Ya, akun saya, ya. bisa, bisa, bisa. Ya, Ini kan request nih, Bapak request khusus kan. Nanti ini saya bikin supaya kalau admin ngeklik, nggak bisa muncul ininya gitu, Pak. Itu. ya, cuma saya. Tapi kalau saya bisa bisa ngakses semua gitu, Pak. Bisa.
kalau sudah diaktifasi, jadi ini Pak, ini kan tandanya nanti kan muncul begini Pak. Mm-mm. Kan tergantung kode lisensinya nih Pak. Dan Mm. kode lisensi itu tergantung kode aktivasi yang masing-masing laptop atau komputer ini angkanya unik Pak. Jadi nggak mungkin sama, nggak mungkin ada yang sama Pak. Nanti akan muncul begini aktivasi berhasil. Tapi kalau belum belum teraktivasi, ini kan nanti tidak teraktivasi nih. Mm. Ini nanti nggak bisa, Mm. itu Pak. Oke. Jadi Gitu. data ini semua tersimpan di mana, Pak Adi? Tersimpan di. Nah, kalau Bapak kan nanti kan nge-share nih Pak, kebetulan supaya bisa diakses oleh dua orang kan, laptopnya. Ya. Pak, ini kan sekalian saya kasih tahu ya, karena ini masih pakai yang free, jadi kira-kira 3 menit lagi mati. Kalau sekiranya nanti mati Mm. dan nggak perlu ada demo-demo lagi, nanti kita lanjut eh, telepon biasa aja ya Pak ya. Nggak apa-apa ya, kan tinggal diskusi aja. Mm. Nah, ini sambil masih Ya. nunggu mati aja nggak apa-apa. Jadi gini, kan Bapak kan nanti sudah dari awal ini sudah direncanakan supaya bisa diakses oleh lebih dari satu orang kan. Itu. Mm. Jadi tergantung Pak. Ini nanti akan diinstal di tempatnya Bapak supaya admin bisa ngakses atau diinstal di tempatnya admin supaya Bapak bisa ngakses. Itu dua-duanya bisa. Tapi karena harus bisa di-share, Atau sekali dua-dua bisa, Pak ya? nggak bisa kayak gitu Pak. Kalau Dua-dua dua-dua, bisa. kalau dua-dua itu nanti jadi filenya jadi ada dua. Gitu. Ini kan filenya tetap satu Pak. Datanya tetap satu. Cuma bisa diakses oleh dua orang. Anggap aja gini aja lah. Berarti nanti diinstal di laptopnya Bapak. Tapi nanti admin bisa ngakses Mm. supaya bisa nginput-nginput. Supaya bisa begitu, kita harus pakai aplikasi pihak ketiga, Pak. Google Drive Desktop, gitu, Pak. Ah, Bapak sudah pernah ah, tahu belum, Pak, ah. Google Drive Desktop, Pak? Atau pernah install lah minimal? Pernah dengar, tapi Jadi pernah nanti dengar, gini, Pak. tapi saya belum pernah pakai itu. Ini kan Bapak bisa lihat ya, Pak, ya. Jadi nanti di komputernya kita akan muncul ini, nih, Pak. Google Drive Desktop. Google Drive. Mm. Jadi nanti begini, Pak. Jadi aplikasi itu nanti akan ke-upload juga ke Google. Jadi di cloud-nya Google juga kesimpan, Pak. Mm. Sampai sini Mm. paham ya, Pak, ya? Jadi kesimpan di laptopnya Bapak. Ya. Juga akan terbackup Mm. di ini di cloud-nya Google. Jadi ini contoh nih Pak. Ini sebetulnya saya ngakses komputer lain Pak. Jadi ngaksesnya dari mana? Ya. Dari Google Drive, other computer gitu Pak. Ini kan saya juga punya Mm. laptop, punya punya ini ya Pak ya, punya komputer gitu. Nah ini sebetulnya Mm. makanya saya pakai ini supaya apa? Kalau saya lagi jalan, saya ngakses pakai laptop. Tapi sebenarnya filenya sama aja Pak gitu. Tapi kalau lagi di rumah atau di kantor saya pakai PC gitu Pak. Nah udah gini aja Pak. Jadi selain kesimpan di laptopnya Bapak, juga kesimpan di Google Drive gitu Pak. Tapi ngaksesnya dari sini, jadi nanti Google Drive-nya itu harus diinstal Pak. Ini gratis Pak. Jadi bukan Google Drive yang di web ya Pak ya, yang ini ya. Ya. Kan kalau kita ngakses di sini kan juga, nah ini kan Google Drive ini. Ngaksesnya bukan dari sini Pak. Itu. Ini juga sama nih nanti. Di sini filenya kelihatan, gitu Pak. Mm. Nah, sama nih Pak, My Computer. Ini file yang sama tadi Pak. Tapi Bapak ngaksesnya jangan dari sini. Ya. Itu. Ngaksesnya tetap dari Explorer biasa Pak di Google Drive nanti muncul di sini gitu Pak. Ya itu nanti saya ini kan teknis ya Pak ya nanti saya ini kan lah nanti saya pokoknya prinsipnya begitu Pak. Jadi Bapak ada dua laptop nih atau dua komputer yang dipegang oleh admin, yang dipegang oleh Bapak. Ya. Di tengah-tengah ini ada Google Drive gitu. Semua yang Bapak input Ya. di laptopnya Bapak dan semua yang Mm. admin input di laptopnya admin itu di file yang sama itu Pak. Ya. Jadi ketika admin input ya file itu terupdate. Ketika Bapak input file itu terupdate juga dan otomatis nanti akan terupdate di servernya Google gitu Pak. Kira-kira begitulah kira-kira lah. Mm. Itu. Teknisnya begitu Pak. Oke, oke, oke. Kalau sekarang itu rumahnya Bapak ada berapa Pak? Kita ada 3 sekarang, Pak. Ada 3. Admin keuangannya gimana? Ya. Apakah satu di kantor pusat atau gimana Pak? Langsung di kantor pusat aja, Pak.